Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang apa itu ASN P3K penuh waktu dan ASN P3K paruh waktu. Mari simak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari apa itu ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi yang meliputi PNS dan P3K. ASN bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membahas tentang ASN. Di sini sudah dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Dan ASN, PNS, dan P3K sama-sama memiliki NIP atau nomor induk pegawai yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama adalah pegawai negeri sipil, kemudian yang kedua P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua ASN ini sama-sama memiliki NIP, yaitu nomor induk pegawai. Selanjutnya, ASN P3K terdiri atas berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 diputuskan bahwa akan ada dua jenis P3K, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Berdasarkan hasil seleksi, P3K penuh waktu merupakan peserta tes seleksi ASN yang lulus dalam seleksi P3K tahun 2024 dan mendapatkan nilai tertinggi di formasi yang dilamarnya. Dengan kata lain, peserta ini masuk dalam formasi yang dibutuhkan. Kemudian untuk P3K paruh waktu berdasarkan hasil seleksi, yaitu adalah peserta tes seleksi ASN yang tidak mendapatkan nilai tertinggi di formasi yang dilamarnya atau tidak masuk dalam jumlah formasi yang dibutuhkan, atau dengan kata lain bisa dikatakan kalah peringkat nilai. Tujuan dari P3K paruh waktu adalah dihadirkan guna mengakomodir tenaga honorer di pemerintahan yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2024. Hanya saja, terdapat mekanisme tertentu dalam pengangkatannya yang diatur oleh Kemenpan RB. Di sini kita akan membahas perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk masalah peraturan pemerintah dan juknisnya belum diatur secara resmi, dan ini diambil dari berbagai sumber referensi yang kami dapatkan. Jadi yang pertama itu adalah perbedaannya adalah jumlah jam kerja, kemudian jumlah gaji yang diterima, kemudian proses seleksi, dan yang terakhir mekanisme perekrutan. Kita akan membahas tentang perbedaan di jumlah jam kerja. Untuk P3K paruh waktu bekerja 4 jam per hari, sedangkan P3K penuh waktu bekerja 8 jam per hari. Untuk juknis dan peraturan pemerintah secara resmi belum diluncurkan. Jadi nanti kita masih nunggu kebijakan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Kemudian untuk jumlah gaji yang diterima, P3K paruh waktu menerima gaji yang lebih rendah
karena jam kerja yang lebih sedikit. Sedangkan P3K penuh waktu menerima gaji lebih besar dengan jam kerja penuh yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi terdapat perbedaan jumlah gaji yang akan diterima karena jumlah jam kerja yang berbeda. Untuk mekanismenya nanti akan disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, melalui proses seleksi. Di sini P3K paruh waktu tidak lolos seleksi P3K penuh waktu, tetapi dapat diangkat berdasarkan pertimbangan lain. Nah, jadi proses seleksi pelamar bisa menjadi P3K paruh waktu itu karena tidak lolos seleksi P3K penuh waktu. Mereka diangkat berdasarkan pertimbangan lain oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan P3K penuh waktu yaitu adalah wajib lolos seleksi untuk diangkat sebagai pegawai. Harus melewati proses seleksi mulai dari administrasi, tes kompetensi, hingga proses pengumuman. Kemudian mekanisme perekrutan. Untuk P3K paruh waktu itu diangkat melalui skema pengusulan jika tidak memenuhi kualifikasi untuk posisi yang tersedia, atau dengan kata lain tidak lolos seleksi P3K penuh waktu, kemudian harus wajib memenuhi kualifikasi untuk posisi yang tersedia dan juga melalui pengusulan oleh daerah. Kemudian untuk P3K penuh waktu itu direkrut melalui proses seleksi resmi dan dinyatakan lolos seleksi berdasarkan nilai terbaik dan masuk ke rankingan. Jadi itu perbedaannya dari segi mekanisme rekrutmen. Kemudian di sini ada persamaan antara ASN yaitu PNS, P3K, baik penuh waktu dan paruh waktu. Jadi yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan layanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua persamaan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bisa dibaca dan disimak secara teliti. Dan harapannya adalah semoga semua P3K per waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu, sehingga memiliki kesamaan dalam hak yang diterima dan bisa meningkatkan kesejahteraan semua di ASN Indonesia. Untuk kebijakan, untuk peraturan tentang P3K paruh waktu kemungkinan akan dibahas atau diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2025. Dan kita juga menantikan apa kebijakan resmi dari pemerintah tentang P3K paruh waktu mengenai jumlah jam kerja, mengenai jumlah gaji, dan mengenai hak-hak lain yang akan diterima oleh P3K paruh waktu. Semoga kebijakannya bisa berpihak kepada semua ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.